Oke kakak ya, sudah terekam. Sambil kita tunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja untuk tetap maya kita yang ke-10 hari ini. Tetap maya ke-11 ya. Tetap maya terakhir menuju tetap mukanya kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini kakak-kakak, salah satu dari kita bagusnya pimpin doa kakak. Saya persilahkan ke kakak ke kelas untuk saya langsung angkat tangannya langsung ke Kak Hendra. Oke, silakan Kak Hendra. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, sebaiknya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala dalam puji syukur kami panjat kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Nyata Tuhan telah memberkati kami dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang Tuhan kami akan melaksanakan tatap maya kami pada sore hari ini, berkati semoga apa yang diberikan oleh fasilitator dapat kami lakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan kami sore hari ini. Ya Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami pada sore hari ini. Ya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Hendra ya. Tunggu dulu sebentar. Saya kasih dulu waktu saya sedikit. Saya mau kasih masuk akun yang satu. Nanti akan ada lagi pembagian kelompok untuk kita. Kayak ada yang standby jaga main roomnya. Ya, kami sudah masuk. Oke ya, kakak saya ingin share screen kakak ya. Oke. Terima kasih kakak semua yang telah berjuang melawan ngantuknya hari ini. Nanti ada sulap-sulapku sedikit kakak. Ada tuh yang disulap ternyata bisa dimainkan di tetap maya. Kita lihat mengantuk kakak-kakak atau tidak hari ini, sore hari ini ya. Oke, saya lanjut kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini kakak-kakak. Oke, saya akan lanjut dan ini kesepakatan bersamanya. Kita akan selalu tiap hari dimanapun akan tetap muka, tetap maya, akan tetap diulang-ulang kakak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak. Tidak masalah kalau terlempar dalam kondisi jaringannya kita lagi drop. Oke, saya lanjut ke kakak. Ini adalah masih dalam modul 2.1, kuatkan pemahamannya kita tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentang pembelajaran 1 di 3JP pertama itu kemarin hari Rabu, dan 3JP ke pembelajaran keduanya kita hari ini itu yang dikuatkan kakak ya. Oke, ini tentang pembelajaran 1 di hari Rabu dan ini tentang pelajaran 2 di hari Kamis kemarin, masing-masing 3JP dan sekarang digabung menjadi 2JP kakak. Dibahas keduanya 3JP hari ini, yaitu konsep dan keterampilan mengajar efektif dan penyajian tugas gerak akan dibahas hari ini sebanyak 2JP kakaknya. Oke, halo kakak-kakak. Tujuan sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kita memang bagusnya saling banyak berbagi praktik baik kakak.
pengalaman dan temuan-temuannya kita, supaya dari guru A ke guru B akan saling banyak mendapatkan referensi dalam melakukan pembelajaran kakak-kakak ya. Oke, saya lanjut. Ini dia agendanya kita hari ini sebanyak 2 JP. Agenda sesi kita berburu referensi penyajian tugas gerak yang pertama, dan yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga adalah refleksi. Kita selalu tetap berefleksi kakak-kakak ya. Oke, review singkat materi P1 dan P2 kemarin. Oke, saya lanjut kakak. Ini dia yang pertama. Oke. Ya, sudah mulai berapa menit kakak? Kakak Ardes? 56 ya. Saya lupa pasang waktu manual. GP 130 menit. Oke, saya lanjut kakak ya. Penyajian tugas, berburu referensi penyajian tugas gerak. Dan nanti kakak ya, sebelum saya berbagi kelompok, nanti akan ada sedikit sulap-sulapnya saya di dalam tatap mayanya kita ini. Semoga kakak-kakak terhipnotis semua, walaupun bukan hipnotis ya. Oke, saya lanjut kakak. Ini dia di pertemuannya kita kali ini, masih panjang kakak. Langsung kita diarahkan untuk berburu referensi. Peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat adalah durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Paling sedikit kakak ya. Nanti kalau kurang waktunya akan kita tambah ke 50 menit. Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Oke kakak ya, jelas ya kakak. Nanti saya akan kasihkan kakak link untuk kakak buka, untuk kakak kerjakan di sana pembagian referensinya. Aman kakak. Oke. Sebelum kita kakak bagi kelompok, ada bagusnya saya izin stop share yang ini dulu. Terus saya share yang lain untuk kita sulap-sulap tipis-tipis kakak. Oke. Apa kasih nyala dulu semua kamera kakak supaya saya lihat di muka-muka tak. Saya mau lihat muka heran-herannya kakak kalau betul ini bisa terjadi. Semoga ini bisa terjadi kakak ya. Oke, dibaca di layar kakak ya. Saya bantu bacakan yang ada di layar. Semoga kakak Hendra dan kakak Monik tidak mengantuk menjadi tidak terhipnotis ki. Oke, setelah beberapa saat Anda akan memasuki dunia ajaib kakak ya. Oke. Siap-siap kakak, silakan diperhatikan layarnya kakak-kakak. Kakak-kakak akan memasuki dunia ajaib yang ada di ruang virtual kita pada sore hari ini. Dia katakan selanjutnya, you will witness the unbelievable. Anda akan menyaksikan hal yang luar biasa. Oke, saya lanjut. Dia lagi slide-nya selanjutnya mengatakan, you are part of illusion. Anda adalah bagian dari ilusi.
Jadi kakak-kakak sebenarnya yang ada di sini ternyata dia katakan hanya bagian dari ilusi kita di dunia ya kakak. Dan segelintir ilusi yang ada di dunia-dunia ini. Oke, saya lanjut kakak. Ini penemu ilusinya. Dia bernama David Copperfield dan dia menamakan ilusinya dengan ilusi Copperfield. Silahkan diperhatikan baik-baik dari sini kakak. Si David ini, tidak tahu ini David sudah meninggal atau masih hidup sampai sekarang. Intinya ilusinya bisa kena walaupun di dunia maya. Kita lihat apa yang dilakukan David selanjutnya kakak. Di sini. Dia berkata dalam bahasa Inggris, langsung saya baca saja bahasa Indonesianya kakak. Dalam program sederhana ini, Anda akan melihat bahwa saya dapat mengetahui yang Anda pikirkan melalui komputer Anda. Katanya kakak, dia tahu apa yang kakak pikirkan walaupun lewat komputer. Kakak tidak perlu baku lihat. Secara nyata, tahu apa yang kita pikir. Saya lanjut. Di sini ada pilih kartu kakak. Dia minta kita pilih kartu. Anda dapat melihat 6 kartu. Pikirkanlah salah satunya. Pikirkan saja, jangan diklik kartu tersebut. Silahkan kakak pikirkan sekarang, simpan dalam hatinya kakak masing-masing. Kalau sudah pilih kartu apa yang kakak pilih, silahkan disimpan dalam hatinya masing-masing dan menjawab iya. Kasih nyala saja mic kakak kalau sudah memilih, supaya Anda perlu menulis. Pilih satu kartu kakak. Kakak Susan Randa aman sudah memilih? Aman. Aman. Oke, aman. Aman. Ingat baik-baik kakak ya, apa kartu yang kakak pilih. Bagaimana Kak Kardes sudah memilih? Kak Kardes, Kak Hendra? Sudah. Jangan dibocorkan kakak ya. Nanti tahu ini David, kartu apa kita pilih. Siap. Oke. Semua kakak-kakak sudah ya memilih. Kakak Maria Sirenden, Kakak Irwan, Kakak Metiana sudah memilih kartu ya. Ini kartunya. Kalau J. Kelor, Kasku, dan seterusnya. Sudah memilih kakak toh? Awan, kita lanjut slide-nya. Ingat satu kartu yang kakak pilih ya. Oke, kita next slide-nya kakak. Tatap matanya katanya. Dia bilang di sini, tatap matanya ini si David. Tatap mataku, pikirkan kartumu. Silahkan, ini yang saya lingkar-lingkari ini kakak. Silahkan tatap matanya ini kakak David. Dan pikirkan kartunya. Tatap matanya kakak selama 5 detik atau 10 detik. Dan pikirkan kartunya kakak-kakak. Oke kakak ya, saya lanjut. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak bisa melihatmu. Tapi aku tahu apa yang kamu pikirkan. Wah, luar biasa ini kakak David ya. Tidak kenal kita, Kak. Kita yang kenal ini David namanya. Tapi ini David katanya tahu apa yang kita pikirkan. Oke, kita coba sesakti apa ini David, Kak ya. Oke, kita next. Lihat, aku mengambil kartumu. Ingat kartu tak kakak tadi dan lihat adakah di dalam atau tidak. Saya tidak ada, Bill. Oke, satu heran. Saya juga tidak ada. Oke, 2 heran. Saya juga tidak ada. Tidak ada, Kak. Oke. Saya juga tidak ada, Kak. Galak ya. Kayaknya kan Kak, ya. ada semua kartu yang tadi ini. Oke, Bilang kakak semua ya. kartu yang tadi berubah jadi kartu yang baru. Mana bisa kakak? Oh, kalah. Sudah dalam pikiran tadi. Memang hilang Dari karena kartu yang ini tadi berubah. tidak ada di sini, Kakak. Hilang memang karena kartu yang ini berubah. Yang tadi itu ada Oh begitu. kalau baru
baru J. Kelor, baru ini Tiara sudah di dalam ini. Oke, kakak ya. Oke, kita bocorkan diambil. sekarang. Curangi kakak Monik, Nana bocorkan nih. Kakak Monik tidak hafal satu kartu ya. Oke kakak ya. Karena saya Tadi sudah heran tahu nih. ini. Tadi heran nih kakak Hendra. Kenapa kartu tidak ada saya bil katanya. Padahal Tapi semua dibocorkan tadi ya, jadi langsung kita tahu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Apa pilihanmu? Anda tahu hilang semua. Oke kakak ya, jelas nih ya. Ada beberapa kakak yang hilang. Oke, itu intinya tadi. Semua di sini kartu dia hilangkan. Cuman dia ganti love-nya. Itu jenis ilusinya yang terjadi. Aman ya kakak? Semoga ada nih kakak. Aman. Kakak Monik bagus nih kopinya ini, tidak mengantuk nih. Bukan Mantap mie, memang kakak Moni. tidak nasebut mie kupu-kupu sama jadi gajah ternyata. Oke kakak ya, aman untuk ini. Semoga kakak-kakak sekalian tidak mengantuk dan dipilih di kartunya. Oke, izin saya ganti slide-nya dan kita kembali membagi kelompoknya kakak-kakak ya. Kasih saya beberapa waktu untuk bagikan kelompoknya kakak-kakak. Ini saya kembalikan, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kasih saya waktu sekitar 5 menit untuk bagi kelompoknya kakak-kakak. Cuman 3 kelompok kakak. Ditunggu kakak ya, saya bagikan kelompok, saya membuat breakout room dulu. Oke kakak ya, jelas nih nama kelompoknya ini sudah muncul nama kelompoknya. Saya sebutkan dulu kakak kelompok 1 yaitu kakak Wiryaningsi, kakak Monika, kakak Irwan, kakak Maria Sirenden, sama kakak Asmin.
Yang kelompok 2 adalah kakak Susan Randa, kakak Reza, kakak Samuel, kakak Hendra, kakak Metianus di Mangopo. Yang kelompok 3 kakak Yunus Payung Sirenden, kakak Paulus Bala, kakak Ardes, kakak Metiana Kombong Sirenden, sama kakak Yansen Mardi. Oke kakak ya, jelas nama kelompoknya kakak ya. Ini akan ada link yang saya bagikan di kolom chat. Silahkan di copy memang itu link sebelum masing-masing masuki ke breakout room tak semua. Ini sudah masuk juga kakak Semo. Oke kakak ya, ini di kolom chat. Apa salah, tidak tersalin. Oke, silahkan dilihat di kolom chat sekarang kakak. Sudah masuk linknya kakak di kolom chat? Masuk ya kakak? Sudah. Oke kakak, silahkan kembali. Silahkan diklik tombol OK-nya nanti setelah kakak-kakak ke breakout room. Terlempar breakout room nih kakak, berubah. Oh tidak aman. Oke kakak ya. Masing-masing silakan klik tombol OK-nya kakak, saya gabungkan sekarang. Diingat di nama kelompok kakak ya. Yang pertama di kelompok yang pertama itu tetap berada di main room. Siapa kelompok pertama ya? Kakak Irwan, kakak Monika. Oh baku dapat lagi. Sesamanya orang aktif. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing kakak. Oke, semua sudah masuk di kelompoknya masing-masing. Belum ya kakak, masih ada yang berada di main room sekarang. Kakak Metiana Kombong Sirenden belum pergi ke kelompoknya. Kakak Reza belum pergi ke kelompoknya. Kakak Ardes belum ke kelompoknya. Kakak Yunus Payung Sirenden belum ke kelompoknya. Kelompok berapa saya ini Kak Fasil? Kakak Semu di kelompok 2 kakak. Oh tidak pergi ke kelompoknya, lihat. Tunggu saya bawa kakak Semu ke kelompoknya. Oke kakak Semu, silahkan bergabung ke kelompoknya. Kakak Ardes, silakan ke kelompok Kakak Ardes. Oke, saya izin stop share kakak ya. Silakan bekerja dengan kelompoknya kakak-kakak sekalian di sini. Saya izin stop share, silakan di share layarnya kakak-kakak untuk pekerjaan kelompoknya kakak-kakak.
Wah, ketemu kakak ketua kelas sama kakak KKG di sini. Kamu nih aja ke diskusi kakak Reza, ketemu mikirnya kakak Reza. Apa Mi mau dikerjain nih teman-teman? Gaskan Kak Monik. Oke, kelompok 1 tulis nama masing-masing ya. Dituliskan saja Iya kakak. kakak. Bebas itu menulis, siapapun bisa mengetik. Itulah. Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Menyiapkan konten dan aspek organisasi. Perhatian dari peserta didik menetapkan tanda atau prosedur. Apa-apa itu? Kak Monik saya ketik Kak Monik nanti. Kak Monik koreksi kalau salah. Tidak masalah. Kita semua memberi masukan untuk apa yang mau ditulis begitu. Betul, betul. Kandaku saya memang ini. Iya. Mungkin ada satu orang yang bisa tampilkan di layar supaya dilihat apa yang mau dicatat atau dimasukkan masukannya. Dilihat Iya sama-sama. kau.
teman-teman boleh sambil berpikir juga, sambil mencari referensi juga. Baru kita tambahkan di dalam yang sudah diketik oleh Kakak Wiryaningsi. Pengatas menetapkan tanda prosedur. Kakak Asmin memang di kelompok sini ya, Kakak aman langsung masuk di kelompoknya sendiri. Iya, kalau Kakak Reza tadi di kelompok mana? Kakak Reza kelompok 2 ternyata dia. Oh, cocok nih. Saya izin ke kelompok 2 dulu Kakak ya. Siap. Baru bangun dah. Baru bangun Kairul. Tidak apa-apa Kakak Asmin, yang penting masih bangun. Siap Iya, Kakak, iya. siap. Masih bangun dah. Masih sempat Sediakan bangun. kopi saja Kakak. Oke. Oh, jadi ini yang materi 2 hari ini, 2 hari kemarin ya. Berbagi referensi inspiratif. Betul Kakak, betul. Materi 2 hari kemarin itu digabung hari ini diminta kuatkan pemahaman betul-betul. Mendapatkan perhatian peserta didik, menetapkan tanda penggunaan waktu yang efisien.
Bagaimana yang lain masukannya dan ini ada yang sudah ditulis Kak Wiryaningsih. Kalau saya di ini menetapkan tanda atau prosedur, boleh ditambahkan di situ contohnya misalnya apa ini? Menggunakan suara yang keras. Ini mengaji pada pentingnya memiliki struktur dan metodologi dalam pembelajaran untuk membantu fokus. Menggunakan suara yang keras, peluit, itu yaitu untuk menarik kalau menurut saya ini, untuk menarik perhatian siswa lebih fokus ya. Tidak usah ditulis itu deh, yang cukup sampai itu saja. Kan contohnya, Jita. Kan untuk membantu siswa lebih fokus. Sampai di peluit saja, contohnya. Nanti ditambahkan yang lain. Menggunakan suara yang, contohnya menggunakan suara yang keras, peluit, dan apa lagi yang bisa kira-kira digunakan itu. Mungkin bisa tepukan tangan juga, Kak. Boleh. Kan contoh ya untuk namanya tanda atau prosedur. Contohnya itu ya, boleh. Lanjut di faktor mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang
Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif tanpa gangguan dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Apalagi ya kakak-kakak itu? Nggak masuk ke kalau modifikasi, Kakak. Misalnya sarana prasarana yang tidak memungkinkan bisa melakukan modifikasi. Boleh. Mungkin memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada ya. Boleh mungkin bahasanya seperti itu. Poin kedua, memaksimalkan di poin kedua saja ditulis memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan waktu yang efisien, ada lagi kayak yang bisa ditambahkan di situ? Ayo kakak perbanyak, berburu referensi yang banyak-banyak dan kita berbagi referensi banyak-banyak nanti ke teman-teman kelompok lain. Ayo kakak-kakak tambahkan lagi. Memastikan peserta didik mendengar laporannya.
Lanjut ke yang kedua. Lingkungan belajar yang kondusif tanpa gangguan. Halo Mungkin Kakak. ya. Halo Kakak. Ya, ini nomor 2 menurut saya, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, identifikasi keterampilan gerak yang ingin diajarkan. Diketik kah? Saat nanti Kak Wiryani yang mengetik. Oh, Bisa ya, gitu baca Kakak saja dulu. diketik. Baca Ketik Megi juga saja Kak enggak? Maria. Baca Megi Kak Maria, Oh, ya. saya ketik. Oh begitu, oke Yang gaspol. Yang pertama, keterampilan gerak dasar yang diajarkan ya. Yang pertama, identifikasi keterampilan gerak yang ingin diajarkan. Identifikasi keterampilan gerak yang ingin diajarkan. Yang kedua, urutkan keterampilan gerak berdasarkan tingkat kesulitan. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Yang ketiga, pisahkan keterampilan gerak. Pisahkan keterampilan gerak menjadi beberapa tahap. Yang keempat, tentukan durasi waktu. Tentukan durasi waktu untuk setiap tahap. Ya, itu saja pendapat saya, Kak. Kalau urutan pengajarannya yang dilakukan, Kak. Halo? Yang pertama, Itu di nomor 1 ya Kak Maria. urutan pengajaran urutan pengajaran yang dilakukan, Kak. Ya, apa itu Kak? Yang pertama, mulailah dengan tahap yang paling mudah. Yang pertama, mulailah dengan tahap. Mulailah dengan tahap Ya Kak, sudah. yang paling mudah. Yang kedua, berikan demonstrasi dan penjelasan yang jelas. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih.
Yang keempat, berikan umpan balik dan koreksi. Berikan umpan balik dan koreksi. Yang kelima, lanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjutkan ke tahap berikutnya setelah siswa menguasai tahap sebelumnya. Titik. Ya, itulah pemahaman saya, Kak. Maksudnya Kakak Maria ini urutan dari semua Iya, salah. yang tadi ya. Iya. Jadi nomor 2, 3, 4 ini sebenarnya dia harus ada di nomor 1 ya. Satu kolom itu, Kak. Iya, Kasih satu kolom saja ya. Ya, satu kolom semua itu, Kak. Oke. Oh, saya dengar-dengar suara anak kakak Irwan nih. Sama Iya, kakak Kak. Asmin. Membisu dulu kakak. Oh, betul. Satu kolom saja, Kak. Ya Kak, ini sementara. Itu tentang keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Saya menonton saja dulu ke dalam. Siap, kakak. Kalau mau menulis bisa gitu langsung menulis. Kalau mau misalnya menulis tuh. Tapi Iya, kumpul-kumpul saja referensi juga bisa gitu teman-teman. Nanti Kak Asminar tuh nanti presentasi. Ya, betul. Lanjut ke poin yang ke isyarat. Apa ini yang kedua? Keterampilan gerak. Yang ketiga, isyarat atau clue mungkin maksudnya ini. Pembelajaran. Melempar bola basket. Nomor 3, Kak. Cu, yang seperti materi yang kemarin, cu, isyarat itu, Ya. isyarat pembelajaran Ya. itu. Kak. Jadi dibaca-baca saya dan dikoreksi kalau ada yang masih mau ditambah atau bagaimana. Saya sudah Siap. ketik-ketik di dalam itu, Kak. Siap Kak. Ini yang poin pertama, ini yang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang bagian A itu menetapkan tanda atau prosedur masih adakah yang bisa ditambahkan di sana. Selain ini mengacu pada
pentingnya memiliki struktur dan rutinitas dalam pembelajaran untuk membantu siswa fokus, contohnya menggunakan suara yang keras, peluit, tepukan tangan, dan lain sebagainya. Bisakah ditambahkan di situ yang yang kalau misalnya menarik perhatian peserta didik itu, apakah masuk di menetapkan tanda kalau misalnya kita melakukan games misalnya, ataukah menentukan membuat kesepakatan kelas, apakah bisa masuk itu di menetapkan tanda? Kayaknya masuk itu Kak Monik kalau kesepakatan kelas karena kan tanda sebelum pembelajaran toh. Itulah, boleh dikasih masuk ya. Poin kedua, membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ini jawaban kita, pendapatnya kita berbeda dengan pendapat dari kelompok-kelompok lain nantinya. Jadi kita ada tambahan ini ya, ada tambahan referensi lah. Adakah lagi kakak-kakak yang bisa ditambahkan di sana? Silakan dibaca-baca, ya waktunya sih masih banyak kayaknya. Masih ada beberapa menit mungkin, boleh dibaca-baca. Pasti kalau kita baca muncul lagi, oh mungkin seperti ini boleh masuk. Masih ada kakak waktu 17 menit. Itu masih ada. Kakak Asmin mungkin ada tambahannya. Kalau ini yang berkaitan dengan faktor lingkungan, apa-apa kira-kira? Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tidak bising ya, jauh dari kebisingan. Poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan panca indera. Demonstrasi visualisasi dan audio. Atau itu mau saja dulu. Sambil menunggu waktu, sambil ini juga ya. Mudah-mudahan
Oh, maksudnya ini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Oh iya iya. Mengerti, Mak. Tadi saya bingung-bingung lihatnya. Isyarat pembelajaran. Contoh keterampilan gerak ya. Bagus nih kayaknya ini menurut saya. Kakak Irwan tambahkanlah kalau ada. Nggak menyala mic tak Kakak Irwan. Nggak lupa ikut dong. Halo kakak, Iya iya. ada contoh referensi saya dapat di Google. Bisakah saya salin sedikit baru kita baca sama-sama di Boleh boleh nomor 2 boleh. ini? Boleh Yang boleh. Luar biasa Tentang gerak pakai yang diajar. Google. Ngeri. Contoh toh kakak. Namanya tahu referensi kita ini berpikir sambil Iya. bergerak. Gunakan semua aspek yang ada di sekitar. Betul Kak Monik. Coba saya ketik dulu. Iya silakan kakak. Nanti kita baca bersama. Keterampilan Yang lain juga boleh. gerak Yang seimbang. yang di C Kak Monik memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mungkin bisa ditambahkan di situ Kak, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik, contohnya ice breaking atau sebuah permainan dalam bentuk sebuah permainan. Boleh. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Saya ketik saja Kak Monik, nanti Kak Monik yang baca. Boleh boleh. Sekedar informasi kakak ya 10 menit lagi waktunya. Siap Kak Fasil. Ice breaking dan demonstrasi pembelajaran mungkin boleh. Ya misalnya kita meminta siswa untuk mencontohkan suatu gerakan misalnya begitu ya. Supaya dia bisa lebih tertarik. Boleh lah ya. Ice breaking dan demonstrasi keterampilan gerak mungkin itu demonstrasi gerak. Ya begitu saja.
Tunggu. Kenapa pemahaman saya tiba-tiba berubah terkait ini apa ya, keterampilan gerak yang diajarkan? Nggak Bukankah masuk itu Kakak yang saya ketik. tidak Ji, maksudnya saya, pemahaman saya ini keterampilan gerak yang diajarkan itu, keterampilan contoh yang diketik Kak Irwan ini, keterampilan gerak Iya saya iya. kira, seperti itu maksud pemahaman saya, contoh keterampilan Iya. geraknya, kemudian urutan pengajarannya seperti apa. Mungkin langsung Ya dicontohkan. betul, saya kira begitu Kakak. Iya, itu Iya. pemahaman saya, makanya saya bilang kenapa tiba-tiba pemahaman saya jadi berubah karena, saya baca ini, dalam menahapkan konten, ya ini yang saya pertanyakan kemarin kan Kak Irwan, kelompoknya kita kayaknya kemarin itu saya tanya, Iya tahapannya, iya, alurnya ya. kelompokku Kak. Iya ya betul, saya Iya. ingat itu. Makanya saya ingat kayaknya, untuk keterampilan gerak yang diajarkan ini, kita memberikan contoh kayaknya masuk. Contohnya, yang seperti yang ditulis Kak Irwan ini, eee, keterampilan gerak keseimbangan. Jadi urutannya itu kita perkenalkan dulu atau kita jelaskan dulu, eee, terkait dengan materi ini ya. Kemudian, baru kita masuk di, aktivitas langkahnya ya. Kayaknya sudah seperti itu yang ada di pikiran saya. Ilmu baru nih Kakak Monik. Karena saya teringat dengan materi kemarin itu, yang dibahas, saya bertanya ke kelompoknya Kak Irwan kemarin itu, yang saya tanyakan bagaimana alurnya. Kayaknya Kak Asmin kayak itu yang menjawab kemarin, siapakah yang menjawab? Dimulai dari peserta didik dibariskan masuk ke inti dan begitu. Saya ingat. Atau bagaimana kakak-kakak yang lain? Kira cocok yang saya ketik ini Kakak? Cocok Ji, Biar cocok. bela Itu yang maksudnya pemahaman saya seperti itu. iya, misalnya gerakan apa, keterampilan gerak apa yang akan kita ajarkan, terus apa urutan pengajarannya yang kita akan lakukan. Ya, ini yang kayaknya tertukar, tidak karena tertukar, yang di Yang poin mana itu Kakak? isyarat, ini yang poin 2 atau dengan poin yang ketiga yang isyarat pembelajaran. Terus seperti yang kita ketik, ini yang di ketiga ini, di Kakak Wiryaningsih, bukankah masuk di atas sini? Yang mana itu Kak Monik? Ini yang, contoh keterampilan gerak yang diajarkan melempar bola basket. Urutan Oh, gerak iya iya iya. urutan misalnya tahu urutan gerakannya. Pertama, kita demonstrasikan dulu misalnya cara melempar bola basket, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk, melakukan. Setelah Iya. itu, kita berikan umpan umpan balik, apa yang dilakukan misalnya, sudah benar atau belum. Kalau misalnya belum tepat, eee, perbaikannya seperti apa. Saya kira itu urutan pengajaran yang dilakukan. Kayaknya tertukar ya Kak Monik. Itu ini yang tadi disampaikan Kakak Maria, itu secara keseluruhan, maksudnya Keseluruhan ya. umum. Umum Kakak Maria ya? Iya, Nggak kayaknya ada secara Kakak umum. Maria. Iya, secara umum ya, yang dimaksud Kakak Maria ini secara umum. Sementara kan ini identifikasi keterampilan gerak yang diajarkan, maksudnya kan kita sudah langsung saja toh, Iya. jangan lagi Ya, diidentifikasi langsung toh, langsung keterampilan gerak betul. yang diajarkan itu apa. Contoh keterampilan gerak, bermain bola voli misalnya. Urutan Iya Kak. pengajarannya kita mulai dari, belajar memegang bola voli misalnya. Contoh, belajar melakukan servis dulu, belajar melakukan passing berpasangan, baru bermain.
Saya kira urutan pengajaran yang dilakukan itu ya, seperti itu atau bagaimana Kak? Atau saya aja yang berpendapat aneh-aneh ini? Iya, 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 Kak. Soalnya setelah saya membaca, maksudnya instruksi ininya di atas saya, makanya saya bilang tadi kenapa saya jadi berubah pikiran. Maksudnya pemahaman saya terhadap itu, ini yang disampaikan Kakak Maria tadi sudah sangat jelas untuk keseluruhan ya, artinya untuk Iya, keseluruhan Kak, ya. secara umum ya, Iya, Kak. maksudnya saya untuk kita lebih spesifiknya ke PJOK, langsung saja kita tuliskan keterampilan gerak apa yang kita ajarkan. Contoh, lompat jauh. Urutan pengajarannya tentu kita mulai dari pengenalan lapangan lompat jauh itu seperti apa. Ya, mana itu bak lompatan, mana itu papan tumpuan dan bagaimana pengambilan awalan. Setelah itu kita tahap pelaksanaannya mulai dari pengambilan awalan, bertumpu, berada di udara dan mendarat. Saya kira seperti itu urutan pengajaran yang dilakukan. Itu yang saya pahami atau bagaimana Kak? Oke, oke, Kak. Silakan diganti-gantilah. Berarti mungkin yang saya ketik mungkin masih bersifat umum yang saya ketik ini Kakak, Tidak karena apa-apa. belum ada. Begini, berhubung karena waktu dan ini diskusi ya, ini diskusi, tidak apa-apa seperti ini saja dulu. Kita Itu tunggu. saya dulu. Ya, seperti ini saja dulu yang sudah diketik jangan diganti. Maksud saya itu, kalau misalnya nanti tidak ada yang sanggah, tidak apa-apa kita mengungkap ini ya. Kita Siap. akan mengungkap ini di kita akan bertanya ke ini nanti. Ke Siap, kelompok Kakak. yang lain. Iya, Nanti untuk kita menentukan. tunggu pertanyaan dari kelompok lain ya baru kita Iya, kalau jelaskan. misalnya kelompok lain tidak mempertanyakan ini, saya yang akan mempertanyakan ke sana. Siap, siap. Oke, Kak. Oke, siap. Karena itu pemahaman saya di tentang ini. Siap. Lucu saya rasa, harusnya kita mengkritik pekerjaannya kita. Mudah-mudahan bisa terungkap di kelompok lain nanti ini. Oke, Kak. Serang, Siap, siap. serang kelompok 2 Kakak, serang kelompok 2. Nanti kita mudah-mudahan Siapa yang kelompok 2 Kakak? Kakak Sonso Sanranda, Kakak Samuel, Kakak Reza. Satu paket itu aku dapat di situ, di satu sekolah itu. Kakak Son sama Kakak Reza. Ketemu sendiri. Iya. Kalau tidak ada yang mempertanyakan nanti ini berarti belum ada yang sampai ke sana pemikirannya. Iya, betul. Karena kalau saya pandanganku seperti itu, mudah-mudahan saya sih yang keliru. Tapi kalau bicara tentang urutan pengajaran ya jelaskan urutannya mulai dari apa yang dilakukan pertama. Kalau misalnya kita mengajar bola voli, apa yang dilakukan pertama. Masa sih langsung bermain bola voli kan tidak seperti itu ya. Betul, Kak. Pemahaman saya juga kayaknya sejauh itu, Kak. Tidak apa-apa, kita paparkan ini dulu, nanti dipertanyakan. Sudah habis waktu. Siap. Stop share me itu, Dek. Berarti kakakmu nih gini yang anu lah, pemateri. Bangun, Mak. Stop share me Welcome itu. back kakak-kakak yang lain. Selamat bergabung kembali di ruangan utama. Apakah semua sudah gabung? Kita lihat dulu ya. Stop share me dulu itu, Kakak. Oke, Kak Fasil, saya hentikan presentasinya ya? Atau Iya, presentasi? hentikan Maki dulu. Kita tunggu dulu 1 menit kakak-kakak yang lain klik tombol OK di layarnya supaya langsung menuju semua ke main room. Kakak Son sudah gabung. Tugas kelompok 2 belum selesai. Masa sih Kakak Son? Malam makan dika kasihan. Banyak itu kopi.
Sama kelompok 3 ini belum Tidak ada selesai. kenal lama kakak. Sudah kamu Berarti kelompok Coba satu. Semangat, ya, semangat. Son. Kayaknya Silakan. kelompok satu duluan nanti deh. Aduh. Iya, kayaknya memang juga begitu kakak. Saya lihat juga Iya ini sih. kelompok 2, 3 memang belum selesai. Kelompok 1 paling Iya siap. sih mesti nyemami Kak Irwan. Teman-teman Awan negara, ini kakak. semua ini bagaimana ini? Kemana teman kakak Metiana? Nggak tahu kakak, ini hilang semua ini. Hilang semua. Tidak pulang Mama, Iya, mama nah ini bagaimana itu? Tidak Tinggal apa-apa orang kakak tua ya. tinggal bagaimana itu kakak? Tidak apa-apa, ada Ji nanti itu kakak. Sebenarnya sampai ini model-modelnya kalau saya perhatikan kelompok 3 ada Ji yang kerja Ada Ji. Nah, Ada yang kerja bahkan hampir nih selesai ini kelompok 3 kakak. Nah, saya yang kerja, yang lain mana? Oh begitu ya kakak, oh, selamat kuat sekali ini kakak Metiana. Saya kira ada Kita kakak tepuk tangan. ketua kelas Iya, ini. melimbung Baleti menyala. Menyala, melimbung, Iya, asik nah, melimbung itu semua ini. artinya kita yang terbaik hari ini. Oke lah kakak, siap. Kita lanjutkan kakak ya. Untuk persentasenya kita hari ini kita lihat slide-nya dulu. Persentase kak. Bagian kelompok, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Oke, ini pesan kunci. Iya kakak, kita memang diminta untuk persentase karena ada pesan kunci di sana. Oke kakak-kakak sekalian, mungkin langsung saja dikasih kelompok 1 untuk persentase supaya efisien waktu. Kelompok 2 belum selesai dan kelompok 3 juga belum selesai. Kelompok 1 ini saja. Ya. Betul. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan ke kakak kelompok 1. Silakan diatur moderator, pemateri dan sekretaris. Silakan kakak. Share screen nih, Silakan. kakak Wirianingsih. Ya siap kamu Silakan nih. kakak, silakan. Sudah Kak Monik, silakan kesempatan saya berikan ke Kak Monik. Moderator kakak Irwan, kakak Monik dibacakan nih materinya. Atau Nah, kebalikannya, terserah. Bebas dari Ya. kakak. Oke, siap kakak Fasil. Baik, selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Selamat sore Ya, juga. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya sendiri sebagai moderator dan kakak Monika sebagai pemateri untuk hari ini. Jadi, saya berikan kesempatan untuk kakak Monika untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami itu yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, ini mengacu pada pentingnya memiliki struktur dan rutinitas dalam pembelajaran untuk membantu siswa fokus. Contohnya menggunakan suara yang keras, menggunakan peluit, tepukan tangan, dan lain sebagainya. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Yang kedua,
mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif tanpa gangguan yang dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Yang kedua, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita masing-masing. Ketiga, memastikan suasana ruang kelas yang nyaman. Kemudian yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang dapat dilakukan, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan panca indera peserta didik seperti demonstrasi, visualisasi, dan audio. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik, contohnya ice breaking dan demonstrasi gerak. Yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Hal yang dapat dilakukan, memanfaatkan waktu pembelajaran secara optimal akan membuat siswa tetap terlibat dan tidak bosan. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran secara singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Poin yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, identifikasi keterampilan gerak yang akan diajarkan. Yang kedua, urutkan keterampilan gerak berdasarkan tingkat kesulitan. Pisahkan keterampilan gerak menjadi berbagai tahap. Tentukan durasi waktu untuk setiap tahap. Urutan pengajaran yang dilakukan, mulailah dengan tahap yang paling mudah. Berikan demonstrasi dan penjelasan yang jelas. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Berikan umpan balik dan koreksi. Lanjutkan ke tahap berikutnya setelah siswa menguasai tahap sebelumnya. Keterampilan gerak yang kedua, keterampilan gerak keseimbangan. Pengenalan dan penjelasan terkait materi tersebut. Aktivitas keseimbangan statis, diantaranya berdiri dengan satu kaki, pose yoga sederhana seperti pohon atau membentuk pesawat terbang, dengan berdiri dengan satu kaki sambil tangan direntangkan. Yang ketiga, berdiri di atas permukaan yang tidak stabil. Aktivitas keseimbangan dinamis, jalan di garis lurus, melompat dari satu kaki ke kaki lainnya. Keempat, aktivitas yang menggabungkan keseimbangan dengan gerakan lain, berjalan membawa beban, melakukan gerakan tari atau senam, bermain permainan yang membutuhkan keseimbangan. Yang terakhir, pendingin dan refleksi. Jadi itu urutan pembelajarannya. Poin yang ketiga, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya yang pertama melempar bola basket. Isyarat yang bisa digunakan, arahkan mata ke sasaran, ayunkan lengan ke atas dan ke depan, lepaskan bola pada titik tertinggi, demonstrasi gerakan melempar yang benar dengan penekanan pada posisi tangan dan ayunan lengan. Contoh keterampilan yang kedua, keterampilan gerak yang kedua, melompat tali. Isyarat yang dapat digunakan, putar tali di depan, lompat saat tali melewati kaki, demonstrasi gerakan memutar tali, dan melompat. Yaitu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik kakak-kakak, itulah tadi pembacaan materi dari kami atau hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari kakak-kakak yang lain? Dipersilahkan.
Bisa juga bertanya kakak lewat kolom chat ya, manfaatkan fitur chatnya kita bisa. Halo Kak, pertanyaan atau sanggahan? Oke, Kakak Irwan, mungkin aman ya, tidak ada kakak yang mau bertanya. Mungkin kita tampilkan satu kelompok lagi, satu kelompok lagi untuk menyelesaikan waktu. Masih ada waktu sekitar 11 menit untuk satu kelompok lagi tampil. Mungkin kelompok 2 bisa menampilkan hasil persentasenya kakak ya. Oke, silahkan untuk kelompok 1 stop share. Dan kelompok 2 silahkan di-share kakak hasil kerjaannya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kakak. Silahkan dimoderatori dan siapa yang membacakan materinya. Kenapa ada nama anggota Gajah Mada di sana? Nama kelompok tahu kakak Monika. Nama kelompok kakak Monika. Oh iya. Biar Kak Fasi tidak ngantuk. Ada tuh. Oh, Kak Oke. mana kok? Oh, mana ini kawan-kawanku nih? Kabur. Anu Tidak, teman jadi- kelompok kakak tadi. Kakak Sawan Randa, Reza, Hendra, kakak Matius Demangopo, sama kakak Samuel. Itu ketawa-ketawa Jiresa. Oke, Kasih Kak Hendra na baca ya. Kak Hendra ada. Kakak Hendra, Siap. Oh, iya. siap baca, siap pemateri katanya. Baik, saya moderatornya. Oke, Kak. Oke, selamat sore bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Nama kelompok kami Gajah Mada, beranggotakan 5 orang, dari saya sendiri Son, Reza, Samuel, Hendra, dan Metius. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami persilakan kepada kakak Hendra. Silakan kakak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya akan membacakan hasil usus kami. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagian A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, sedikit humor dalam pengajaran bisa membuat suasana lebih santai dan menarik. Kegiatan yang mengundang tawa bisa membantu siswa merasa lebih terlibat. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih teratur dan fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan materi dalam bentuk permainan sehingga siswa tidak bosan. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Son, tar deh Son. Geser tawa Kak Son. Kak Son hilang. Tinggalkan laptopnya. Dia Lupa sekretaris. ini. Kakak Son, geser-geser tuh ke bawah kakak Son. Ada Ji, lupai. Iya. Oke. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan Sampai di dan mana tadi itu ya? dalam pembelajaran. Bagian B, Kak Son.
Kembali ke atas. Hah? Oh. Bagian B. B. Ini bagian B sudah. Mengatasi Ya, faktor saya ulang. lingkungan. Oke, Kak. Ya, saya ulang untuk bagian B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memastikan ruang kelas yang nyaman. Yang kedua, mengatur aktivitas luar ruangan jika kondisi kelas tidak mendukung. Lakukan pembelajaran di luar ruangan, misalnya olahraga atau kegiatan seni di taman sekolah. Ini membawa suasana baru dan menyegarkan. Yang ketiga, meminimalisir gangguan seperti suara bising atau aktivitas luar yang mengganggu fokus. Contohnya dengan menutup jendela ruangan. Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, guru menempati posisi di mana dapat dilihat oleh semua peserta didik. Yang kedua, menyebut nama peserta didik saat berinteraksi untuk memastikan mereka terlibat dan memperhatikan. Yang ketiga, suara yang jelas, pastikan suara kamu terdengar jelas. Jika perlu, gunakan mikrofon atau alat bantu dengan jika kelas besar. Suara yang jelas membantu siswa fokus dan tidak tertinggal informasi. Yang keempat, menggunakan kuis atau tes kecil yang berfokus pada konten yang baru dipelajari untuk memastikan peserta didik benar-benar mendengar dan melihat isi materi. Bagian D, penggunaan waktu dan yang efisien. Yang pertama, menyampaikan materi secara langsung dan ringkas, menghindari penjelasan yang terlalu panjang agar peserta didik tetap fokus dan tidak kehilangan perhatian. Yang kedua, rencanakan agenda harian. Buatlah rencana pelajaran yang terstruktur dengan waktu yang jelas untuk setiap kegiatan. Ini membantu peserta didik tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Koordinasi, ajarkan anak untuk menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan seperti saat bermain bola. Ini membantu meningkatkan kemampuan koordinasi mereka. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan pembelajaran dalam materi yang akan diajarkan. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, demonstrasi, tunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang ingin diajarkan. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Satu jenis keterampilan dasar seperti melempar bola dan menangkap bola. Tahapan pembelajarannya yaitu dimulai tahap pemanasan, kemudian penguasaan keterampilan dasar atau inti. Isyarat cue yang bisa digunakan. Yang pertama, visual cue, yaitu gerakan tubuh gerak yang menunjukkan teknik yang benar seperti meluruskan tangan, tekuk lutut, atau ayunkan lengan. Yang kedua, verbal cue, yaitu instruksi verbal singkat dan spesifik. Misalnya tarik napas dalam,
jaga keseimbangan atau ikuti irama. Yang ketiga, kinestetik, yaitu isyarat yang merangsang perasaan gerakan seperti rasakan dorongannya saat kaki menendang bola atau gunakan jari-jari untuk menangkap bola. Yang kedua, evaluasi atau meliputi tes kemampuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasainya. Oke, tidak apa-apa kakak. Maaf, belum selesai. Oke, kakak aman ya. Silakan kembalikan ke moderator dulu kakak Hen. Oke, terima kasih. Sekian. Saya kembalikan ke Kak Son. Sekian. Oke, terima kasih Kak Hendra yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Kami persilakan kepada kelompok-kelompok yang lain, kakak-kakak yang ingin memang siapa tahu ada masukan atau tanggapan, diberi kesempatan. Ya, kalau kakak-kakak semua tidak ada yang mau menanggapi atau memasukkan, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga lewat apa ini kita boleh mengambil pembelajaran untuk kita pakai di sekolah kita masing-masing. Sekian dari kami kelompok 2, kami kembalikan ke kakak fasilitator. Terima kasih. Oke, siap kakak Son. Berhubung waktunya kita juga sudah habis dan kakak Reza juga berkomentar, boleh masukan dan tambahan tapi jangan pertanyaan. Oke, kita akhiri waktu kita sudah mepet. Memang kakak agak molor sedikit di waktu diskusi, tapi tidak apa-apa, setidaknya kakak-kakak tangkap esensinya pembelajarannya kita hari ini dan turut aktif berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Itu kakak yang LK yang kakak-kakak kerja tadi silahkan di-download dan di-save untuk sebagai bahan referensinya kakak-kakak sekalian. Sebelum ini link nanti akan terkunci dan tersave, jadi kakak-kakak bisa download memang sekarang dan simpan baik-baik. Ini link hasil bagus dan luar biasa sebagai referensinya kakak-kakak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing punya pendapat dan tidak ada yang salah kakak ya. Namanya pendapat. Oke, saya lanjut. Kenapa itu kakak? Bagaimana caranya mendownload? Oh, klik file kakak, klik file. Klik file, ada file di situ. Saya share screen kan dulu kakak ya. Iya. Ini lihat di layarnya kakak-kakak masing-masing. Klik ini file, terus download. Bebas mau download Word, dia di download dokumen PDF, bebas dari kakak. Word saja kakak supaya bisa kakak edit. Oke kakak ya. Saya lanjutkan slide-nya kita. Berhubung waktu kita sudah lewat 3 menit ternyata. Dari waktunya, 4 menit. Saya lanjutkan kakak ini kali pesan kuncinya tadi kita bahwa semakin kaya referensi dalam pengembangan strategi lain di luar modul, mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran, berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK-nya kakak-kakak. Kurang lebih luar biasa kelompok tak masing-masing sebenarnya tadi kakak. Karena makin banyak referensi masuk kiri kanan di luar modul akan makin luas wawasannya kita tentang pembelajaran PJOK-nya kita kakak. Oke, saya lanjut kakak ya. Kita lihat satu orang, saya persilahkan kakak satu orang untuk kita berefleksi. Ini pertanyaan pemantiknya di layarnya kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyediaan tugas gerak PJOK
Silahkan kakak yang ingin menjawab raise hand terlebih dahulu kakak. Mari kita berefleksi sama-sama. Bicara Maki Kason sebelum ditutup. Iya, dekat nih ini selesai pembelajaran tadi malam. Silakan satu orang saja kakak untuk berefleksi pada sore hari ini. Kakak Monik mungkin silakan kakak Monik. Kalau Kakak Son tidak bicara, saya paling bicara. Oke, mak jempol-jempol kakak sampai. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau saya pribadi, informasi baru yang cukup menarik bagi saya dari penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada hari ini tuh teristimewa dalam diskusi tadi ya. Banyak referensi yang luar biasa dari teman-teman. Kalau misalnya kita berkumpul ada berapa orang di sini, 15, 17 orang, masing-masing memberikan satu referensi, maka satu poin itu kita memperoleh 17 referensi. Jadi itu luar biasa buat saya ya. Jadi dapat pembelajaran baru bahwa setiap guru mempunyai cara dan metode sendiri dalam memberikan pelajaran yang maksimal pada peserta didik. Karena kenapa berbeda-beda? Itu tergantung dari suatu keadaan sekolah misalnya dan karakteristik peserta didik terlebih-lebih. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak Monik. Saya juga tadi pas dengar kelompoknya kakak Monik berdiskusi, saya juga dapat ilmu baru kakak Monik. Jujur saja, saya juga belajar. Oke kakak ya, saya lanjut slide-nya kita hari ini. Oke, ini dia apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Saya pribadi kakak pasti ada, dan pelajaran PJOK pasti akan terus berkembang dan sesuai zaman. Jadi kita memang diminta untuk masing-masing kakak-kakak terus belajar sesuai zaman yang relevan. Kakak Son menulis di kolom chat. Oke, mantap memang kalau satu kelompok dengan kakak Monika. Iya kakak. Sayangnya teracak terus kakak Sonnya. Kemarin tawa sama Kak. Itulah. Oke kakak. Oh sudah sampai pada sesi akhir kita kakak. Peserta akan ini kata kunci yang terakhir. Peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalamannya, temuannya masing-masing peserta, dan hasil berdiskusi kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas geraknya kakak-kakak sedang jikalau menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing kakak ya. Oke, oh sudah sampai, terima kasih kakak. Selamat, kita sudah sampai di tahap akhir. Saya izin kakak, silakan aktifkan kameranya kakak-kakak, kita berfoto dan berdoa. Siapa tadi yang berdoa kakak? Saya lupa siapa berdoa tadi di awal. Oh kakak Hendra ya yang berdoa. Silakan kakak Hendra punya hak untuk menunjuk kakak yang lain untuk berdoa. Silakan ditunjuk kakak. Kakak Hendra tadi berdoa yang pertama di. Saya izin stop ya kakak. Iya kak. Oke, silakan ditunjuk kakak. Siapa ingin ditunjuk berdoa? Indoku Ibu Maria Sirenden. Oke. Nah, Arisanta, kakak Maria Sirenden. Silahkan. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan lindungan-Mu kepada kami semua untuk melakukan tatap maya kami pada sore hari ini.
Oleh karena berkat dan lindungan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan berpisah dari tatap maya ini. Kiranya Tuhan menuntun kami masing-masing, memberikan kesehatan yang baik. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih kakak. Silakan aktifkan kamera tak, saya mau foto Ki dulu. Ini tetap maya terakhir kakak ya. Kita akan tetap muka nanti di hari Minggu mulainya. Tepatnya tanggal 27. Pembukaan kalau tidak salah kakak informasi, pembukaan itu kita pakai baju batik. Dan selanjutnya di hari-hari selanjutnya kita akan pakai pakaian dinas lapangannya kita guru olahraga. Ya baju training bebas rapi. Kakak ya. Kebetulan tidak, menghilang kakak ketua kelas yang tahu itu baju persatuannya kelas tak nanti mau dipakai hari apa tergantung dari kesepatannya kakak-kakak. Oke, mari kita berfoto dulu kakak Irwan. Nyala kamera kakak Irwan. Baru ki foto-foto. Oke, silahkan ambil pose. Bagaimana lagi posenya kakak Son? Kasih biasa lagi deh. Iya, siapa lagi paling? Kak Kasmin, bagaimana pose foto tak bagus Kak Kasmin? Begini. Bagaimana? Oh, Oke, jangan. Bahaya. Bahaya. Baru saya Kak Kasmin bicara. Begini saja. Oke, begini Bedeng katanya, love katanya Kak Kasmin. Oke, silakan lihat kamera kakak. Saya foto ya, kasih love di. Kenapa kameranya tidak terbuka semua? Oh, jaringan itu kakak. Di sini terbuka semua Ji. Silakan bilang saya foto Ji. Oke, saya tahan ya kakak. 1, 2, 3. Satu kali lagi kakak. Saya kasih layar penuh dulu supaya bagus fotonya. Oke, tahan kakak ya. 3, 2, 1. Oke, cakep. Aman kakak. Silahkan kakak-kakak sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kakak. Saya izin stop record untuk hari ini.